wabarakatuh. Kami dari kelompok pertanian, kami akan melakukan proyek budidaya jamur. Saya Ida Safitri. Saya Tina Riantini. Saya Yanti Kurniasari. Hubungan tanah dan manusia sangat erat sekali karena tanah merupakan tempat pemukiman manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui bertani. Namun, saat ini banyak lahan pertanian yang hilang disebabkan lahan pertanian dijadikan tol, seperti yang dialami oleh masyarakat yang menjadi korban penggusuran tanah akibat pembangunan tol Bocimi, sehingga banyak petani yang kehilangan mata pencahariannya. Dengan kata lain, petani harus tetap bercocok tanam agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Para petani dapat bercocok tanam tanpa mempunyai lahan pertanian, yaitu dengan cara budidaya jamur serbuk gergaji. Budidaya jamur tiram cocok untuk daerah beriklim tropis seperti di Indonesia. Investasi yang dibutuhkan untuk memulai usaha bisnis ini cukup murah dan bisa dilakukan secara bertahap. Dengan memanfaatkan serbuk gergaji ini, maka para petani akan dapat tetap bercocok tanam dengan cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tanah dan manusia sangat erat sekali karena tanah merupakan tempat pemukiman manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui bertani. Dalam proyek ini yang pertama adalah serbuk gergaji kan untuk sebagai menyeimbangkan kadar asam yang ada di serbuk gergaji. Dan yang selanjutnya yaitu dedek, yaitu berfungsi buat nutrisi, dan jagung buat nutrisi juga. Pertama yaitu menyaring serbuk gergaji di mana agar terpisah dari sampahnya. Sampahnya itu. Yang kedua yaitu proses pencampuran antara dedek dengan serbuk gergaji. Nah, dedek ini berfungsi sebagai nutrisi bagi media tanam. Proses pencampuran antara dedek dan kapur.
selanjutnya kita campurkan jagung. Campurkan jagung. Nah, jagung ini Langsung tabur berfungsi sebagai nutrisi bagi media tanam. Proses selanjutnya udah. Oh gitu. Selanjutnya, setelah semua bahan diaduk, yaitu memasukkan bahannya ke polybag. Proses pemasangan cincin pada media tanam yang sudah dimasukkan. Ini jadi gitu teman. Menarik ini ke ujung-ujungnya. Nah, setelah itu ditutup kertas. Nah, kertas ini berfungsi sebagai penjaga agar tidak masuk air ketika proses pengukusan. Kemudian ini mandiri. Main sendiri. Proses pengukusan ini berlangsung selama 7 jam. Sebelum proses pembibitan, maka ada bahan-bahan dan alat yang harus digunakan dalam proses pembibitan. Yang pertama itu media tanam yang sudah kita kukus ini, terus bibit. Ini adalah bibit jamur yang akan kita gunakan. Alat yang kita gunakan yang ini spatula, cincin, karet, dan kertas. Dan ini spiritus. Nah, spiritus ini berfungsi untuk membersihkan spatula agar kuman yang ada di spatula ini tidak mengganggu pertumbuhan jamur. Setelah proses pengukusan, proses selanjutnya yaitu pembibitan. Nah, sebelum kita melakukan proses pembibitan, maka alat-alat yang akan kita gunakan harus steril, di mana kita membersihkan terlebih dahulu spatula ini yang akan digunakan untuk penanaman bibit jamur. Proses penanaman bibit jamur ke dalam media tanam. Kita masukkan bibit secukupnya ke dalam media tanam. Lalu tutup kembali seperti semula. Setelah proses pembibitan, maka proses selanjutnya yaitu proses inkubasi, di mana proses inkubasi ini untuk menumbuhkan miselium pada media tanam ini.
Nah, untuk waktunya masa inkubasi ini sekitar 40 hari. Nah, setelah 40 hari maka bisa dikeluarkan dari ruangan inkubasi ini dan menunggu hasil panen sekitar 1 minggu. Setelah proses inokulasi atau pembibitan, proses selanjutnya yaitu proses inkubasi. Proses inkubasi adalah menempatkan media tanam di ruangan tertentu. Tujuan dari proses inkubasi adalah untuk menumbuhkan musolium akar. Jadi proses inkubasi ini membutuhkan sekitar 40 hari. Dikatakan proses inkubasi telah selesai ketika media tanam diselimuti oleh musolium akar. Nah, di sini kan masih belum diselimuti semua karena proses inkubasi ini belum mencapai 40 hari. Ketika proses inkubasi, maka kita harus melakukan pengecekan karena terkadang ada media tanam yang gagal dalam proses inkubasi disebabkan oleh beberapa faktor. Adalah salah satu contoh yang gagal pada proses inkubasi. Yang pertama, media tanam terlihat berwarna hitam. Ini disebabkan kurangnya pengadukan bahan-bahan baku. Yang kedua, media tanam terlihat berwarna hijau. Nah, ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, adanya konten fisik pada saat pembibitan. Yang kedua, yaitu kurang matangnya pada proses pengukusan.